Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anakku peserta pesantren kilat SMA Negeri 2 Karanganyar yang ibu sayangi, yang ibu banggakan, yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat indah dan penuh keberkahan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan taufik, rahmat, hidayah dan kasih sayangnya, alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020 Masehi atau tahun 1441 Hijriah, kita bisa melaksanakan kegiatan pesantren kilat secara online karena kita masih dalam kondisi menghadapi pandemi COVID-19. Untuk selanjutnya, sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabi'in, para al-awalin, para al-mutaakhirin. Semoga pada yang akhir nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang disayangi dan yang ibu banggakan, bahwa saat ini kita memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Bulan suci Ramadan ini merupakan bulan suci yang sangat dinanti-nantikan dan sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam, termasuk kita keluarga besar SMA Negeri 2 Karanganyar, siswa-siswi SMA Negeri 2 Karanganyar selalu menantikan bulan yang penuh berkah ini. Anak-anak yang disayangi dan yang ibu banggakan, selama bulan suci Ramadan ini kita belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan juga sekaligus kita mengikuti kegiatan pesantren kilat secara online juga di rumah. Maka pada kesempatan ini ibu akan memberikan beberapa hikmah atau manfaat apa yang harus kita lakukan supaya kita ketika melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, dzikrullah, ingat kepada Allah. Senantiasa hati kita tergantung hanya kepada Allah. Allah memberikan firman-Nya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati ini akan tentram, hati ini akan damai. Oleh karena itu, mari anak-anakku kita biasakan ingat kepada Allah, dikeruh kepada Allah, dimanapun berada, kapan berada, di mana saja kita tetap harus hanya ingat kepada Allah. Hati kita harus menggantung, hati kita harus senantiasa tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dalam kondisi senang,
dalam kondisi susah, dalam kondisi kecewa, kita tetap wajib ingat kepada Allah. Dan pasti orang yang beriman pasti akan ingat kepada Allah, dan Allah akan memberikan hatinya menjadi hati yang damai, hati yang tentram, hati yang bahagia. Karena itu resep dari Allah Subhanahu wa taala. Ini awake dhewe iki susah, awake dhewe iki merasa ada yang tidak seret di hati, maka perbanyaklah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita zikirkan? Banyak sekali zikir yang bisa kita ucapkan, antara lain dengan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa kita mengucapkan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita bisa membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bisa membaca sholawat Nabi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan masih banyak kata-kata yang bisa kita ucapkan untuk senantiasa ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara lain. Kemudian yang kedua, yaitu kita sebagai seorang Islam wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Mulai kita lakukan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dalam kondisi apapun kita tetap wajib melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, kecuali bagi yang berhalangan, termasuk untuk putra-putri kita, untuk wanita yang haid. Tapi untuk laki-laki ketika balik hukumnya adalah wajib. Maka sholat ini harus dilaksanakan dengan khusyuk. Pernah ada suatu pertanyaan, apakah sholat khusyuk itu tidak mendengar apa-apa? Yang dimaksud sholat khusyuk ini adalah kita tetap mendengar apa-apa, tetapi hati kita tetap menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk artinya adalah sungguh-sungguh kita melaksanakan. Dan setiap ibadah yang kita lakukan, kita harus mempunyai rasa mantep. Kita harus husnudzon kepada Allah, bahwa apa yang kita lakukan pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diterima sebagai amal soleh yang makbulah. Maka kita sebagai umat Islam, umat muslim, kita beribadah tidak boleh was-was, kita tidak boleh ragu, tetapi kita harus mantep kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah merupakan obat atau syafaat. Bahkan banyak hadis yang menerangkan nek awake dhewe mempunyai rasa aras-arasen, pegah atau sakit hati, maka bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah sebagai pembimbing. Siapakah yang menjadikan Al-Qur'an di depan, ia akan dibimbingnya, dan siapakah yang menjadikan Al-Qur'an di belakangnya, mereka akan dijerumuskan ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Al-Qur'an menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan bacalah Al-Qur'an dan dengarkanlah agar kamu mendapatkan ketentraman dan kenikmatan dan mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan saja mendapatkan berkah, apalagi membaca Al-Qur'an. Ketika kita tadarus membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Dan kita harus mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak penting, yang tidak perlu, hanya baca HP, kemudian main game. Monggo untuk sementara saat ini, untuk dikurangi porsinya, kita fokuskan untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan sholat taraweh secara berjamaah. Anak-anakku yang ibu sayang dan yang ibu banggakan, karena saat ini instruksi atau himbauan dari pemerintah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka sholat taraweh, sholat berjamaah dilakukan
di rumah. Ini juga banyak manfaat dan banyak faedahnya. Dan melaksanakan sholat berjamaah di rumah ini, insya Allah hubungan kekeluargaan akan semakin harmonis. Yang semula mungkin kurang komunikasi bisa nambah komunikasi, yang semula belajar agamanya kurang, mau tidak mau harus belajar agama karena akan jadi imam untuk keluarganya. Oleh karena itu, dan adanya pandemi ini merupakan juga ujian yang diberikan Allah kepada kita manusia yang ada di dunia ini, maka kita harus sabar, dan insya Allah kesabaran itu nanti akan membuahkan hasil. Jadi ibadah tidak ada alasan dengan adanya penyakit, justru dengan adanya pandemi ini, dengan adanya penyakit ini, justru kita semakin ingat kepada Allah, semakin banyak dikruah kepada Allah, semakin banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anakku yang ibu sayangi dan yang ibu banggakan, kalau pada waktunya sholat raweh, habis sholat isya, silahkan untuk berkumpul kepada keluarga, bapak, ibu, adik, diajak bersama-sama untuk menunaikan sholat sunnah, sholat wajib secara berjamaah. Kemudian untuk selanjutnya adalah menjalin hubungan silaturahim. Jadi meskipun saat ini adanya wabah pandemi, tidak ada alasan untuk tidak bersilaturahim. Bersilaturahim tetap kita lakukan, paling tidak di antara keluarga kita. Kemudian yang berikutnya adalah untuk memperbanyak amal sodaqah jariyah. Amal sodaqah jariyah tidak hanya berupa uang saja atau materi, termasuk kita memberikan ilmu pengetahuan, insya Allah ini adalah sebagai sodaqah. Senyum kita menyenangkan orang lain, insya Allah adalah sodaqah. Pesantren kilat ini juga insya Allah termasuk amal soleh, sodaqah jariyah yang insya Allah akan menyambung tidak putus untuk anak keturunan kita. Oleh karena itu, anak-anakku yang ibu sayangi dan yang ibu banggakan, dengan adanya pesantren kilat ini, meskipun waktunya hanya sedikit sekali, yaitu kita laksanakan di Semen Kedua Karanganyar tanggal 15 Mei, kemudian tanggal 18 dan tanggal 19, waktu yang sangat singkat ini, monggo mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir pesan ibu, ya, selama dengan adanya pandemi ini, tolong anak-anak tetap berada di rumah untuk sabar, untuk tenang, ya. Kemudian jalin hubungan yang baik dengan orang tua, dengan kakak, dengan ibu, dengan adik, dengan cara yang harmonis. Insya Allah kalau kita sebagai orang yang beriman, anak-anakku, ibu akhiri, ibu akan menyenandungkan sholawat Nabi Tibbil Qulub dengan likhom 1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Tibbil Qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim li khumsatun udfi biha harol wabail khatimah al-mustafa wal murtadha wabnahuma wa fatimah li khumsatun utfi biha harol wabail khatimah
akan tambahkan lagi. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Eling-eling sira manungsa temenana anggonmu ngaji, mumpung turun ketekanan moloe kacurupati. Ayo sregep maca Quran, dikurangi oleh dolan. Kanjeng Nabi paring pangandikan, ngurangi kepikunan. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Terima kasih, matur nuwun. Bila banyak salah kata Bunda mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar di rumah, ibadah di rumah, semangat jalin hubungan silaturahim dengan keluarga. Semoga berkah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum.